Audio Jungle. Halo teman-teman, kita bertemu kembali di Manhwa TV. Sambil nunggu cerita yang lain update, kali ini Mimin bawain sebuah cerita yang direkomendasikan oleh teman-teman. Adapun judulnya dari komiknya yaitu Regression of the Close Combat Mage. Untuk sinopsis teman-teman bisa baca di deskripsi ya. Dan jika rame, Mimin akan lanjutkan terus sampai mentok. Selain itu, jangan lupa kepada teman-teman yang belum join saluran WA agar segera bergabung karena info mengenai update cerita dan lain-lain ada di sana. Untuk link ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Diceritakan, manusia berada di ambang kepunahan bersama dengan Evil God Vindrek yang tiba-tiba muncul di langit. Ada banyak monster dan mereka menimbulkan kekacauan di daratan. Namun mereka adalah harapan terakhir mereka. Para mage terkuat umat manusia yang melawan God Evil. Dan seketika mereka pun harus melawan gelombang monster. Seseorang yang bertindak sebagai ketua tim pun meminta rekan-rekannya untuk menyiapkan magic spell mereka. Dan dengan aba-abanya, magic spell itu dilepaskan secara bersama-sama hingga menyisakan satu monster yaitu Evil God Vindrek. Pemuda itu pun menegaskan bahwa Evil God Vindrek akan selesai di sini. Pemuda itu pun merapal sebuah sihir dengan nama Confound Chanting. Pemuda itu meminta rekan-rekannya untuk menggabungkan keenam atribut sihir dan dilepaskan secara bersama-sama. Dan segera pemuda itu melepaskan sihirnya. Dan hal ini juga diikutin oleh rekan-rekannya yang lain. Hingga akhirnya sihir gabungan pun terjadi dan mengenai Evil God Vindrek. Mereka pun menunggu hasilnya dengan penuh harapan. Namun nyatanya setelah tabir asap memudar, Evil God Vindrek masih berdiri dengan tegap tanpa terluka sedikit pun. Mereka pun terkejut melihat hal ini dan bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Namun dengan sisa-sisa tenaga mereka masih mempunyai keyakinan bahwa ini masih belum berakhir dan mencoba kembali menyerangnya secara bersama-sama. Namun ketua tim yang bernama Setsuna meminta rekan-rekannya untuk menunggu lebih dulu dan jangan gegabah karena mereka harus mengamati Evil God Vindrek terlebih dahulu. Namun sayangnya hal ini sudah terlambat karena magic spell sudah dilepaskan. Saat magic spell mengenai Evil God Vindrek, Setsuna menyadari bahwa magic mereka dibatalkan. Lalu Evil God Vindrek pun bertanya apakah ini yang terbaik dari para manusia. Mereka hanyalah serangga yang merayap dan kembali membusuk di kebunnya. Makhluk-makhluk bodoh yang menyedihkan. Mereka pun menyebut bahwa ini mustahil. Magic mereka tidak berpengaruh kepadanya. Mereka pun meminta Setsuna untuk memberi mereka sebuah perintah. Setsuna sendiri pun merasa bahwa ini situasi yang sangat buruk. Seharusnya masih ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Namun di saat Setsuna berpikir, salah satu rekannya pun tiba-tiba terkena sebuah serangan dan terlempar. Dan ternyata antek-antek dari Evil God Vindrek kembali datang. Di saat mereka ingin mengalahkannya, salah satu rekannya pun nampak panik karena dia kehabisan mana. Dan dalam sekejap mereka pun tersudut oleh serangan para monster hingga beberapa rekan-rekan dari Setsuna pun terkena serangan hingga tertangkap. Setsuna pun hanya bisa melihat rekan-rekannya mulai berjatuhan satu persatu. Hingga hal ini membuat emosi Setsuna meledak dan bersiap melepaskan sebuah magic spell. Namun karena hal ini Setsuna tidak lagi memperhatikan kondisi di sekitarnya. Sehingga Setsuna pun juga pada akhirnya terkena sebuah serangan. Hingga pada akhirnya Setsuna mengalami luka yang cukup parah. Setsuna yang mencoba bangkit pun dihadapkan dengan kenyataan yang pahit di mana kota hancur dan terbakar. Setsuna pun marah dengan keadaan ini. Apakah ini akhir dari umat manusia? Lalu Evil God Vindrek pun kembali mengatakan itu adalah perjuangan yang sia-sia. Namun Setsuna yakin bahwa ini masih belum berakhir dan kembali merapalkan sebuah magic spell dan membalut tinjunya dengan sihir lalu mengayunkan tinjunya kepada Evil God Vindrek. Dan serangan ini nyatanya mengagetkan Evil God Vindrek karena serangan ini berhasil memberikan kerusakan kepadanya.
Di sisi lain, Setsuna pun nampak terkejut karena tinjunya berhasil. Setsuna pun seketika bertanya-tanya bagaimana bisa magic tingkat rendah seperti itu menyebabkan kerusakan kepada Evil God Vindrag. Hingga pada akhirnya Setsuna menyadari sesuatu, bahwa dengan hal ini dirinya bisa mengalahkan Evil God Vindrag. Namun sialnya adalah dirinya baru menyadari hal ini pada dirinya yang sekarang. Lalu Evil God Vindrag bersiap untuk melakukan serangan terakhir dan menyebut bahwa ini adalah batas yang bisa Setsuna capai. Namun tiba-tiba kalung yang berada di tubuh Setsuna bersinar. Setsuna pun mengingat bahwa ini adalah kalung yang dirinya terima dari kepala sekolah, yaitu sebuah kalung reinkarnasi. Kepala sekolah pun mengatakan bahwa kalung ini menyimpan kekuatan dari spirit waktu. Setsuna akan memiliki kekuatan untuk mengulang penyesalan di masa lalu sekali saja. Namun saat itu Setsuna mengatakan bahwa dirinya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, dan menanyakan apakah kepala sekolah tidak merasa itu akan sia-sia bagi dirinya. Kepala sekolah pun hanya tertawa dan mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan dari lulusan terbaik dari Akademi Magicnya. Namun kembali kepala sekolah mengatakan bahwa dirinya yakin Setsuna akan membutuhkannya di masa depan. Mengingat hal ini, Setsuna pun seketika menggenggam kalungnya dan menyebutkan bahwa penyesalannya adalah bahwa dirinya tidak memilih untuk mengambil kelas combat magic pada saat itu. Dan kali ini dirinya pasti akan menang melawan Evil God Vindrag. Dan dalam sekejap, Setsuna pun kembali ke masa lalu. Setsuna yang tersadar pun perlahan membuka matanya. Dan di saat yang sama, seorang teman menegurnya agar tidak terlalu sering melamun, karena sekarang adalah gilirannya. Dan Setsuna pun menyebut temannya dengan nama Leo. Setsuna pun mengingat bahwa Leo seharusnya menghilang sebelum Evil God muncul. Setsuna pun mulai memperhatikan keadaan sekitarnya dan menyadari bahwa dirinya benar-benar kembali ke 10 tahun yang lalu. Dengan ini dirinya tidak akan membiarkan kekalahan mereka terjadi lagi. Dirinya akan memastikan untuk menang melawan Evil God itu lagi. Dan kembali Leo mengingatkan Setsuna bahwa mereka sedang berada di dalam upacara blessing. Dirinya sudah bilang bahwa sekarang adalah giliran Setsuna. Mendengar hal ini, Setsuna pun mengerti dan segera maju. Saat Setsuna sudah berada di depan para guru, Setsuna pun menjadi bahan obrolan orang-orang dan menyebut bahwa Setsuna adalah jenius terbesar dalam sejarah akademi ini. Dirinya dengar Setsuna memiliki afinitas magic untuk setiap jalur magic. Kemudian guru pun membuka sebuah jalur magic yang harus dipilih oleh Setsuna. Menurut Setsuna, ada berbagai jalur dalam magic. Untuk mengaktifkan magic ini diperlukan teknik yang berbeda. Itulah mengapa seseorang harus memilih jalur magic. Ini membuat pembelajaran magic dari jalur-jalur yang berbeda menjadi sulit. Sama halnya seperti seseorang tidak bisa percaya kepada dua dewa pada saat yang bersamaan. Kemudian guru pun meminta Setsuna untuk memilih jalur magic yang Setsuna inginkan. Dan guru yakin Setsuna akan memilih pilihan seperti ini. Melihat hal ini, Setsuna menyadari bahwa long range magic dan normalnya di sini adalah pilihan yang tepat. Elemen dibuat dari mana dan kemudian diarahkan ke musuhnya. Dengan resiko yang rendah itu diserang dari jarak jauh. Serangan dari jarak jauh biasanya sudah cukup untuk mengalahkan musuh. Dengan long range magic, dirinya menjadi magician terkuat di dunia. Tapi itu tidak berguna melawan Evil God Vindrag. Di hadapan dengan banyak pilihan, Setsuna pun segera berpaling dan berjalan menuju sebuah jalur magic yang berbeda. Hal ini pun membuat semua orang terkejut dengan pilihan ini. Leo pun bertanya-tanya mengenai hal ini karena sebelumnya Setsuna bilang kepadanya bahwa dia akan memilih long range magic pagi ini. Tapi Setsuna malah memilih magic jarak dekat di atas segala-galanya. Dan itu yang terburuk dari yang terburuk. Guru pun mengingatkan Setsuna bahwa jalur itu terutama berfokus pada peningkatan tubuh. Setsuna hanya bisa menyerang musuh yang berada di dekatnya. Jalur magic itu sudah ditinggalkan. Ini sama saja dengan pergi ke pertempuran yang dipenuhi anak panah dengan hanya membawa kapak batu. Dan kembali menanyakan apakah Setsuna hanya akan membuang masa depannya begitu saja. Setsuna menyadari hal ini. Hampir mustahil untuk menjadi magician dengan jalur magic ini. Namun melawan Evil God Vindrag, ini satu-satunya pilihan untuk mengalahkannya. Untuk mencapainya, dirinya akan memilih ini dan menghabisi Evil God itu.
Setelahnya, lambang Magician Close Combat pun tertanam di tangan Setsuna. Orang-orang pun masih tidak mempercayai hal ini. Seorang jenius memilih jalur yang sangat buruk. Di sisi lain, guru yang merupakan kepala departemen long range magic yang bernama Cyrus Arclight nampak sangat tidak terima dengan keputusan Setsuna. Dirinya berniat untuk memberikan semua pengetahuannya kepada Setsuna jika Setsuna memilih long range magic, dan Setsuna akan menjadi magician terkuat, dan kemuliaan telah dijanjikan kepada dirinya. Tapi ternyata Setsuna sendiri tidak menanggapi omongan dari Cyrus, karena kemuliaan dan hal-hal semacam itu akan menjadi tak berarti dalam 10 tahun mendatang, di mana 10 tahun menuju kekalahan umat manusia, dan 5 tahun dari sekarang menuju kedatangan Evil God Vindrag. Menurut Setsuna, mempunyai pengetahuan sejak awal tetapi hampir tak memiliki pengalaman praktis mengenai close combat magic. Masalahnya adalah bagaimana dirinya membangun magic ini sebelum Evil God muncul. Setelahnya, para siswa tahun kedua yang telah menyelesaikan upacara penerimaan dipersilahkan menuju ruang kelas lapangan masing-masing. Mendengar hal ini, Setsuna pun bertanya-tanya di manakah ruang kelas untuk close combat magic. Setsuna pun memperhatikan siswa-siswa lain yang ada di sekitarnya, dan Setsuna mencoba menanyakan hal ini kepada siswa lainnya mengenai ruang kelasnya. Namun nyatanya respon yang ditunjukkan tidak seperti yang Setsuna harapkan. Mereka seolah-olah menjauhi Setsuna dan mulai berbisik di belakangnya. Siswa lain pun menyebut bahwa Setsuna sudah berakhir memilih bidang seperti itu untuk menonjol. Setsuna sepertinya akan belajar dari pengalamannya. Setsuna sendiri menyadari bahwa hanya karena dirinya memilih close combat, perlakuan orang-orang berbeda dari sebelumnya. Dengan ini dirinya harus mencarinya sendiri, dan seharusnya ada peta seluruh akademi di halaman. Saat Setsuna berjalan di luar gedung sekolah, Setsuna melihat ada sebuah pertarungan di sana. Dan saat ini seorang wanita menghindari serangan siswa lain yang menggunakan magic spell Fireball. Wanita itu pun meminta mereka untuk mengembalikan barangnya. Itu adalah bros berharga yang dibeli oleh ibunya untuk dirinya. Salah seorang dari mereka pun menyebut bahwa bros ini adalah alat magic untuk menyimpan mana, dan ini terlalu bagus sebagai barang kelas atas untuk seorang sepertinya. Tapi dengan benda ini di tangan mereka, mereka yakin bisa memanfaatkannya dengan baik. Memperhatikan hal ini semua, Setsuna menilai bahwa yang sedang bertarung berasal dari Departemen Close Combat, dan ketiga orang itu berasal dari Departemen Long Range Magic. Lalu mereka pun menyebut jika dia ingin benda ini, maka dia bisa mengambilnya menggunakan kemampuan dari Close Combat Magic yang paling lemah, dan kembali melepaskan Magic Spell Fireball, dan kembali wanita itu menghindarinya. Menurut Setsuna, dasar dari Close Combat Magic adalah peningkatan fisik. Itu akan meningkatkan kemampuan fisik, tapi kalaupun dia berhasil menghindari beberapa magic, jaraknya terlalu berbeda. Wanita itu pun menegaskan bahwa bros yang susah payah ibunya belikan sampai menghemat uang bertahun-tahun, dirinya tidak akan pernah menyerahkannya kepada orang seperti mereka. Melihat hal ini, Setsuna pun menyebut bahwa itu adalah close combat magic, pedang mana. Tapi jika hanya dengan itu serta ukurannya mungkin akan sulit. Mereka yang melihat hal ini pun seketika tertawa. Orang itu pun heran apakah belati itu akan mencapai dirinya, dan kembali melepaskan magic spell Fireball. Dan wanita itu hanya bisa menahan serangan tersebut dengan pedang mananya hingga terdorong. Orang itu pun menyebut bahwa wanita ini sangat menyedihkan. Tak peduli apa yang wanita ini lakukan, itu tak akan mencapai mereka pada Long Range Magician. Dan wanita ini mungkin akan menghabiskan seluruh hidupnya tanpa pernah mendapatkan sesuatu seperti itu. Dan di saat si wanita menghadapi akhirnya, Setsuna dengan peningkatan fisiknya bergerak cepat dan menyelamatkan wanita itu. Dan ini mengagetkan mereka. Setsuna pun segera menanyakan kepada wanita itu apakah dia tahu di mana Departemen Close Combat Magic berada. Setsuna ingin wanita ini membimbingnya ke sana. Mereka pun menyadari bahwa pria itu adalah Setsuna Cromwell, dan mereka pun memperhatikan punggung tangan dari Setsuna bahwa Setsuna memilih Close Combat Magician. Pria itu pun seketika tersenyum dan menyebut bahwa ini sempurna. Jika Setsuna pakai close combat, maka mereka bisa mengalahkan Setsuna dengan sepuasnya. Menurut Setsuna, close combat magic memang lemah.
tapi tergantung pada bagaimana mereka menggunakannya. Sambil menonton pertarungan barusan, dirinya menyadari bahwa ada ruang untuk peningkatan. Kualitas medan magic tidak selalu menentukan hasil pertempuran. Wanita itu pun meminta Setsuna untuk menghentikan hal itu. Mereka adalah senior, dan Setsuna akan berakhir dengan luka-luka. Namun orang itu menyebut bahwa itu sudah terlambat, dan melepaskan magic spell Fireball. Di saat yang sama, Setsuna pun mencoba mengkonsentrasikan magic pada kakinya, menggunakan peningkatan fisik hanya dengan kekuatan kakinya. Dan hal ini pun memungkinkan Setsuna untuk bergerak dengan sangat lincah, dan menghindari semua fireball yang mengarah kepadanya. Menurut Setsuna, dengan kecepatan ini, dirinya juga bisa menghindari magicnya. Jika dirinya bisa bergerak dengan bebas seperti ini, dirinya ingin mencoba lebih banyak lagi. Setsuna pun seketika mengatakan bahwa orang itu hanya melemparkan fireball sejak tadi, dan menanyakan apakah tidak bisa menggunakan elemen lainnya. Orang itu pun nampak kesal karena serangannya tidak ada yang mengenainya, dan dia juga bertanya-tanya mengenai gerakan macam apa yang dilakukan oleh Setsuna. Dia pun menyebut bahwa dirinya tidak sedang bercanda, dan melepaskan magic spell Fireball dengan sangat kuat. Serangan ini pun segera direspon oleh Setsuna dengan mengeluarkan pedang mananya, dan seketika memotong fireball tersebut. Orang itu pun nampak sangat terkejut Setsuna memotong fireballnya. Wanita itu juga tidak percaya bahwa fireball itu bisa dipotong. Setsuna pun menyebut bahwa karena ini magic melawan magic, yang memiliki keahlian magic lebih tinggi, maka dia yang akan menang. Menurut Setsuna, alasan dirinya yang tak memiliki kekuatan magic yang terlalu tinggi menjadi yang terkuat di dunia adalah kontrol yang tepat atas kekuatan magic. Sepertinya lebih berguna dari yang dirinya kira. Dan jika dirinya gabungkan kekuatan ini dengan kecepatan, maka hasilnya akan sangat berbeda. Di sisi lain, melihat hal ini, orang itu pun berencana untuk menggunakan magic spell dengan ukuran ekstra besar. Namun teman-temannya menilai itu sangat berbahaya. Jika mereka terlalu jauh, para instruktur akan datang. Namun orang itu tidak bisa menahan perasaan jengkelnya dan segera merapal sihirnya. Namun di saat yang sama, Setsuna dengan sangat cepat maju. Menyadari hal ini, orang itu pun menilai bahwa ini mustahil. Setsuna masuk dalam jangkauannya, dan Setsuna lebih cepat dari mantranya. Dan segera Setsuna menggunakan mana fist dan berhasil mendaratkan serangannya. Serangan ini pun mengagetkan semua orang yang menyaksikannya, dan pada akhirnya orang itu pun tidak sadarkan diri. Setsuna menilai bahwa ini seperti yang diharapkan. Selama itu dalam jangkauannya, dirinya bisa bertarung dengan baik bahkan dengan magic close combat. Di sisi lain, rekan-rekannya pun nampak panik, dan ini tidak masuk akal. Magic close combat seharusnya yang paling lemah. Setsuna hanya menggunakannya, tapi memiliki kekuatan sebesar ini. Setsuna pun mengatakan bahwa mereka sepertinya melupakan sesuatu, dan segera mereka pun menyerahkan bros itu kepada Setsuna, dan pergi membawa temannya yang pingsan. Setsuna pun segera memandang kepada wanita itu, dan mengembalikan bros itu kepadanya. Wanita itu pun sangat senang dan berterima kasih akan hal itu. Wanita itu pun mengatakan bahwa dirinya belum memperkenalkan dirinya. Diketahui bahwa wanita ini bernama Layla Roswell. Di saat yang sama, Setsuna pun juga memperkenalkan dirinya. Layla pun menyebut bahwa dirinya mengetahui Setsuna karena Setsuna terkenal dengan afinitasnya dengan semua jalur sihir. Layla pun bertanya-tanya mengapa seseorang seperti Setsuna memilih magic close combat. Dalam pikiran Setsuna, jika dirinya bilang agar bisa mengalahkan Evil God, dirinya rasa tak akan ada yang percaya pada dirinya. Lalu Setsuna pun meminta Layla untuk menunjukkan kepadanya jalan menuju gedung departemen untuk magic close combat. Mendengar hal ini, Layla baru menyadari bahwa orientasi untuk departemen sudah dimulai, dan segera mereka pun berjalan menuju departemen magic close combat. Setsuna pun baru mengetahui bahwa gedung departemen magic close combat terletak di pinggiran kampus. Magic close combat memang kurang populer. Lalu Layla pun menegur Setsuna dan memintanya untuk mengajarinya cara membuat pedang mana seperti punya Setsuna. Setsuna pun menyebut bahwa tidak ada yang istimewa, semuanya tergantung pada kontrol mana. Dalam pikiran Setsuna, magic close combat bisa digunakan dalam banyak cara tergantung pada situasinya. Jika dirinya bisa menguasai close combat magic,
dirinya seharusnya bisa mengatasi pembatalan Magic Evil God Finrek, dan untuk memperoleh keunggulan lainnya melawan Evil God. Dan kembali Setsuna mengingat di mana waktu dirinya berhadapan dengan kepala sekolah. Dan saat itu kepala sekolah melepas sarung tangannya, sehingga memperlihatkan tanda jalur magic di punggung tangannya. Dan Setsuna sangat kaget melihatnya karena kepala sekolah memiliki dua jalur yang berbeda. Normalnya mereka hanya bisa memilih satu jalur, dan summoning magic ada di tangan kanannya. Tapi dirinya belum pernah melihat segel semacam itu sebelumnya di tangan kirinya. Setsuna yang penasaran pun segera menanyakan tanda segel itu. Kepala sekolah pun mengatakan bahwa dirinya akan memberitahu Setsuna saat waktunya tiba. Hanya karena Setsuna, dirinya akan mempercayakan Setsuna mengenai magic kedua ini. Namun pada akhirnya, kepala sekolah tak pernah mengajarinya perihal magic itu. Setelah munculnya Evil God, kepala sekolah dibunuh. Kepala sekolah juga merasakan bahaya yang ditimbulkan dari jalur magic keduanya. Dirinya pasti akan mempelajarinya dan mengubah nasib kehancuran. Tak lama kemudian, Layla pun menunjuk bahwa gedung Departemen Magic Close Combat ada di sana. Lalu Setsuna pun masih berpikir soal dirinya yang ingin bertemu kepala sekolah. Masalahnya adalah dengan kondisinya saat ini. Bagaimana dirinya bisa mendapatkan pengakuan dari kepala sekolah? Kemudian seseorang pun tengah menunggu dan menyambut mereka berdua dengan ekspresi kesalnya, dan mengatakan bahwa Setsuna senang sekali datang terlambat dengan seorang wanita. Layla pun mengatakan bahwa ada alasan untuk ini, namun pria itu tidak peduli dengan alasan mereka, tidak peduli seberapa bagus pencapaian Setsuna. Di tempat ini Setsuna tidak berarti. Sekarang Setsuna berada di Departemen Magic Close Combat, yang artinya Setsuna telah menjadi sampah. Setsuna pun menyebut bahwa pria ini kasar sekali, dan bertanya apakah pria ini adalah profesor dari departemen ini. Apakah pria ini tidak memiliki rasa bangga dengan Magic Close Combat yang pria ini ajarkan? Pria ini pun menanyakan sikap Setsuna yang berani terhadap profesornya, apalagi menanyakan soal kebanggaan. Setsuna pun mengatakan bahwa masih ada kemungkinan-kemungkinan yang belum terungkap di dalam Magic Close Combat, dan itulah yang dirinya percayai. Pria itu pun menilai Setsuna sangat berani. Dengan ini dirinya harus memberinya pelajaran agar sadar diri. Pria itu pun mengatakan jika Setsuna mau bicara banyak, maka Pak Setsuna tidak menunjukkan kepadanya saja. Pria itu pun segera mengajak mereka masuk, dan terlihat banyak siswa yang sedang melakukan sebuah tes. Dan mereka pun terlihat kewalahan untuk memecahkan batu besar tersebut. Pria itu pun menyebut bahwa ini adalah tes pertama yang diperlukan untuk menentukan peringkat siswa di kelas ini. Ada sebuah kristal yang tertanam di dalam batu Black Steel ini. Setsuna perlu mengekstraknya secepat mungkin, dan mereka yang gagal akan dihukum. Pria ini pun mengatakan kepada mereka semua bahwa ini sudah 1 jam berlalu, tapi belum ada satupun di antara mereka yang berhasil. Para siswa pun merasakan kesulitan dengan hal ini, walaupun dengan magic yang selama ini mereka pelajari, namun belum bisa memecahkan batu ini. Kemudian pria itu pun mengatakan bahwa di sini mereka punya batu gratis di sini, dan segera meminta Setsuna untuk menunjukkan kepadanya kemungkinan-kemungkinan Magic Close Combat, dan Setsuna punya waktu 10 menit. Layla pun segera merespon hal ini. Mustahil untuk memecahkan batu Black Steel itu hanya dalam waktu 10 menit. Dan apakah menurutnya batu itu lebih besar daripada yang lainnya? Namun pria itu hanya tersenyum dan terus menghitung waktunya, dan menunjukkan bahwa saat mereka mengobrol, waktu terus berjalan dan menyisakan 9 menit lagi. Setsuna pun meminta Layla untuk tidak khawatir. Setsuna pun segera mendekat dan menyentuh batu tersebut. Pria itu pun tertawa dan menyebut Setsuna hanya terdiam. Jika Setsuna menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada dirinya mungkin akan memberikan tambahan waktu. Namun Setsuna pun mengatakan bahwa dirinya hanya perlu waktu 10 detik untuk menghancurkan ini. Seketika pria itu pun menanyakan maksud Setsuna. Layla pun menyebut bahwa Setsuna terlalu gegabah dalam hal ini. Pria itu pun juga menilai Setsuna terlalu naif. Batu Black Steel ini tidak hanya besar, tapi juga memiliki kerapatan yang tinggi. Bahkan dirinya pun hanya bisa memecahkannya setelah 30 menit. Setsuna tak akan memiliki kesempatan kedua. Dan pria ini ingin melihat Setsuna yang bilang bahwa dia hanya perlu waktu 10 detik. Setsuna pun bersiap dan akan menunjukkan itu kepadanya. Menurut Setsuna, untuk mendapatkan
Menurut Setsuna, untuk mendapatkan pengakuan dari kepala sekolah, setidaknya dirinya harus menjadi yang terbaik di departemen ini. Dirinya tak bisa membiarkan hal-hal sepele seperti ini menghambat tujuannya. Dan chapter berakhir.